hari yang dipilih Allah melebihi hari-hari yang lain. Disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, diriwayatkan oleh sahabat Nabi namanya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashri." Tidak ada hari yang lebih dicintai Allah untuk beramal soleh melebihi 10 hari ini. Lalu sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, bagaimana dengan jihad? Walal jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah pun kalah dengan beramal pada 10 hari ini. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' minhu bidzalika illa wa lam yarji' bidzalika min syai'. Kecuali orang yang keluar dari rumahnya dengan nyawanya, dengan hartanya, dia bawa nyawanya, kudanya, untanya, tombaknya, pedangnya, dan mati jihad fisabilillah. Hanya mati syahid saja yang bisa mengalahkan amal 10 hari. Yang dimaksud dengan amal 10 hari itu adalah tanggal 1 hingga 10 Zulhijjah. Jauh-jauh hari kita siapkan dalil-dalilnya supaya ketika nanti sampai pada hari itu kita siap dengan amal-amal. Tapi Nabi tidak ada menyebutkan apa amalnya. Nabi hanya mengatakan, ma min ayyamin, tidak ada hari, al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhihi al-ayyamil ashri, lebih disukai Allah beramal melebihi 10 hari, 10 Zulhijjah, dari tanggal 1 sampai 10. Lalu di antara amal, apa amal yang paling mulia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Allah menisbatkan puasa kepada dirinya. Allah menisbatkan rumah kepada dirinya, Baitullah. Bukan berarti Allah berada di dalam Ka'bah. Allah maujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Sebelum ada tempat, sebelum ada waktu, Allah sudah ada. Kalau Allah ciptakan tempat dan waktu lalu dia berpindah ke tempat dan waktu, maka dia bukan Allah. Allah tidak berubah. Mukhalafatuhu lil hawadis, wujud qidam baqa, mukhalafatuhu lil hawadis. Allah tidak bertempat. Allah maujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Allah tidak terbatas oleh tempat, ruang dan waktu. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan hari-hari ini supaya kita beramal, supaya kita berbekal selagi hayat di kandung badan. Andai kita sampai ke hari itu, kita beramal. Andai umur kita tidak sampai, kita sudah dapat pahalanya. Innamal a'malu binniyat. Kalau engkau sampaikan aku 10 hari itu, ya Allah, aku akan beramal soleh. Mati kita mendapatkan amal walaupun belum kita laksanakan. Niyatul mu'mini khairum min amalihi. Berapa banyak niat orang beriman lebih baik daripada amalnya. Kenapa niat orang beriman justru bisa lebih baik daripada amalnya? Karena amal disusupi riya, amal disusupi sum'ah, amal disusupi ujub, merasa hebat dengan amal. Tapi orang yang berniat belum sempat beramal, dia mati menghadap Allah, niatnya sudah dia dapatkan. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Itulah pentingnya selalu berniat baik, berpikir baik, berkata baik, berbuat baik, beramal baik. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita peluang untuk mengisi amal. Rumah menjadi mulia karena dinisbatkan kepada Allah, Baitullah. Hamba menjadi mulia karena dinisbatkan kepada Allah, Abdullah. Utusan menjadi mulia karena dinisbatkan kepada Allah, Rasulullah. Maka amal pun mulia karena dinisbatkan kepada Allah. As-shaumu li, puasa itu milikku, kata Allah. Allah tidak berhajat kepada puasa, Allah tidak perlu kepada puasa, tapi Allah ingin memuliakan puasa. Itulah mengapa kata ulama, amal yang paling baik adalah puasa. Puasa sunat bulan Zulhijjah dari tanggal 1 sampai 9. Di
antara 1 sampai 9 yang paling afdal, yang paling mulia adalah tanggal 9 yang disebut dengan puasa Arafah. Yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata, mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagus, baik. Istri yang mengandungkan anak, tinggal puasanya ketika mengalami proses kesulitan melahirkan, halangan, maka suami sebagai kepala rumah tangga mengingatkan dia mengqadha puasanya di bulan Zulhijjah selama 8 hari, maka qadhanya lunas dan dia dapat pahala puasa sunat otomatis. Niatnya tetap niat qadha. Saya makan sahur berniat puasa qadha esok hari, dilaksanakan pada hari Senin, maka dia dapat 3, qadhanya lunas, pahala Senin dapat, dan pahala puasa bulan Zulhijjah pun dapat. Andai tidak bisa 8 hari, paling tidak 2 hari, hari Senin dan Kamis. Mengapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Dzaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Wa yauma bu'itstu, hari Senin aku dibangkitkan. Wa yauma unzalu alayya, hari Senin wahyu diturunkan kepadaku. Mengapa engkau puasa hari Kamis ya Rasulullah? Turfa'hu fi'il a'mal, pada hari Senin amal diangkat. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim, aku suka ketika amalku diangkat, diperlihatkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Ibadah yang paling baik kita isikan pada 1 sampai hari 9 Zulhijjah adalah berpuasa. Tidak sanggup berpuasa karena musafir, karena sakit, memperbanyak solat sunat, solat duha, solat isyraq, solat awabin. Selesai solat subuh jangan pulang ke rumah. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang solat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, baca Al-Quran, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, solawat diperbanyak. Kalau kebetulan ada pengajian, ikuti pengajian sampai terbit matahari. Solat sunat isyraq 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Di malam-malam bermunajat kepada Allah. Wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjad, lawan kantukmu, lawan tidurmu, fatahajjad, bertahajudlah, nafilatan lak, sebagai amal tambahan. Amal pokoknya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tahajud malam sebagai amal tambahan. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan dengan amal itu Allah menempatkanmu di tempat yang terpuji. Memperbanyak solat sunat. Andai solat sunat tidak mampu karena tua, karena sakit, maka memperbanyak membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu yati yaumal qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, turun rahmat Allah. Quran dibacakan ke rumah, turun rahmat di rumah. Quran dibacakan di kamar, turun rahmat di kamar. Quran dibacakan di ruko, tempat usaha, turun rahmat Allah. Quran dibacakan di dekat orang sakit. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa, kami turun Al-Quran sebagai obat penawar, pelipur lara, membahagiakan hati yang berduka. La aqulu alif lam mim harf, alif lam mim tidak dihitung 1 huruf, alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, wa likulli harfin 10 amsalha, setiap huruf dibalas 10 kebaikan. Kemarin sudah khatam Al-Quran di Ramadan, Syawal lupa, Zulqa'dah lalai, Zulhijjah kembali diingatkan 10. Sanggup membaca 1 juz, 5 juz. Andai tidak khatam 10 hari, kita tetap bisa tambah pada hari-hari berikutnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Puasa tidak mampu, solat tidak sanggup, baca Quran pun juga tidak bisa. Amal yang paling ringan, antufariqad dunya wa lisanuka ratbun bidzikrillah, kau mati meninggalkan dunia,
lidahmu dalam keadaan basah berzikir mengingat Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani, dua kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan diucapkan di lisan, saqilatani fil mizan, tapi berat pada timbangan mizan hari kiamat. Habibatani ilar rahman, disukai Allah subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak istighfar, astaghfirullahalazim. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitannya diberikan solusi jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi jalan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Memperbanyak istighfar, memperbanyak salawat. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutan anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, diangkat 10 derajat tingkatan kemuliaan. Memperbanyak salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itulah orang yang paling beruntung, sampai umurnya 1 hingga 10 Zulhijjah dia bisa beramal, mengumpulkan bekal menghadap Allah Azza wa Jalla. Tapi pada hari yang ke-10 kita tidak berpuasa dari mulai terbit fajar azan subuh hingga tenggelam matahari azan maghrib. Ma'amila adamiyun amalan yauman nahri ahabbu ilallah min iraqatid dam. Pada tanggal 10 amal yang paling disukai Allah bukan puasa, min iraqatid dam, tapi amal yang paling disukai Allah adalah menumpahkan darah. Yang dimaksud dengan menumpahkan darah adalah menyembelih kurban. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah, nanti hewan kurban yang disembelih itu akan datang pada hari kiamat. Bi azlafiha, dengan bulunya, wa as'ariha, dengan kukunya, dengan bulunya, bi quruniha, dengan tanduknya, wa as'ariha, dengan bulunya, wa azlafiha, dengan kukunya. Tanduknya, kukunya, bulunya sampah, tidak dimakan. Tapi kenapa tanduk, kuku dan bulu bersaksi? Mengapa tidak dikatakan dagingnya? Mengapa tidak dikatakan hatinya? Mengapa tidak dikatakan jantungnya? Karena kuku dan bulu sampahnya saja bersaksi, apalagi dagingnya, hatinya, tulangnya dimakan saudara kita fakir miskin. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah, dia akan datang pada hari kiamat. Biquruniha, dengan tanduknya, wa as'ariha, dengan bulunya, wa azlafiha, dengan kukunya, bersaksi di hadapan Allah, hambamu sudah beramal dengan amal yang terbaik. Wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa'a minal ardi, sebelum air darah, sebelum darah kambing, darah sapi, darah lembu, darah kerbau, darah unta menetes jatuh ke tanah, ampunan Allah sudah turun kepada orang yang berkurban. Fatibu biha nafsan, sucikan diri kamu dengan berkurban. Masih panjang hari, masih jauh kesempatan, kita masih sempat menabung supaya mendapatkan keutamaan kelebihan. Allah tidak minta anak kita. Nabi Ibrahim yang diminta anaknya, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku, anni azba'uka, aku menyembelihmu, fanzur madza tara, apa pendapatmu hai anakmu. Anak yang ditunggu 86 tahun umur Nabi Ibrahim berdoa, menikah dengan Sarah tidak ada anak, menikah dengan Hajar belum juga diberi rezeki anak. 86 tahun berdoa, Rabbi habli minas salihin, akhirnya Allah beri anak. Allah tidak minta kambing Ibrahim, Allah tidak minta unta Ibrahim, Allah minta apa yang paling dia sayang. Apa jawab anaknya Ismail? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan perintah Allah, satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah aku sabar menerimanya. Allah tahu iman kita belum selevel Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah tidak minta anak kita, yang diminta Allah hanya kambing kita, lembu kita, sapi kita, belum ada apa-apanya dibandingkan nikmat Allah kepada kita. Inna a'tainakal kautsar, nikmat yang kami berikan kepadamu amat sangat besar. Bagaimana cara membalasnya? Dua saja, fasalli li rabbika, salat. Setelah salat, wanhar, berkurbanlah.
Adapun pembenci-pembencimu, inna syani'aka huwal abtar, pembencimu dia akan terputus dengan sendirinya. Kita disuruh Allah hanya melakukan dua saja, ibadah badan fasalli, ibadah harta wanhar. Ibadah badan tegak, ruku, sujud, tasyahud, i'tidal, salam. Ibadah harta zakat, wakaf, infak, sedekah. Bagi yang sanggup beramal harta, beramal badan, laksanakan dua-duanya. Tidak sanggup beramal harta karena tidak ada amal badan. Yang paling baik di hadapan Allah badannya untuk beribadah, hartanya pun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa at'imul ba'isal faqir fakulu minha. Setelah engkau sembelih, makanlah daging kurbanmu itu. Disuruh Allah makan, jangan sampai tidak makan. Maka setelah disembelih, makanlah, berikanlah kepada anak, ke istri. Wa at'imul ba'isal faqir, sisanya berikan kepada fakir miskin. Bukti iman bukan hanya sekedar sholat, haji dan umrah. Bukti iman berbagi makanan kepada kawan, sahabat dan tetangga. Iman tidak hanya diukur bagaimana kita kepada Allah, tapi juga bagaimana kita kepada jiran, kawan, sahabat, tetangga.